Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rananda, absen 12 dari 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial, serta faktor internal dan eksternalnya. Yang pertama, bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama itu ada perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan di masyarakat, tetapi tidak berdampak secara langsung atau berdampak besar terhadap masyarakat itu sendiri. Contohnya kayak mode pakaian, terus bentuk-bentuk rumah, serta mainan anak-anak. Yang kedua itu ada perubahan besar. Perubahan besar itu berpengaruh atau berdampak langsung dan berdampak besar kepada masyarakat serta lembaga-lembaganya. Kenapa disebut perubahan besar? Karena yang pertama mempengaruhi stratifikasi masyarakat. Terus yang kedua itu mempengaruhi sistem mata pencarian. Yang ketiga mempengaruhi hubungan kerja. Dan yang keempat itu mempengaruhi tentang struktur kemasyarakatannya. Contoh dari perubahan besar itu ada pada industrialisasi. Jadi masyarakat yang sebelumnya agraris berubah menjadi masyarakat penganut atau yang mengalami industri, perubahan menjadi industri. Yang ketiga ada perubahan evolusi. Nah, perubahan evolusi ini perubahan secara lambat atau secara lama. Kenapa lama? Karena dia membutuhkan waktu dari perubahan yang sedang menjadi perubahan yang semakin maju dari waktu ke waktu. Contohnya itu dari suku anak dalam. Dulu mereka tuh sangat menolak adanya perubahan sosial atau perubahan teknologi. Namun semakin berkembangnya waktu secara perlahan-lahan, akhirnya mereka mau menerima ilmu pengetahuan dengan menerima para volunteer atau relawan serta ilmuwan-ilmuwan untuk mengajarkan membaca, menulis, serta menghitung kepada anak-anak mereka. Yang keempat itu ada perubahan revolusi. Perubahan revolusi ini adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, contoh dari perubahan revolusi itu adalah revolusi industri di Eropa. Orang-orang yang dulunya menggunakan alat-alat tradisional berganti menjadi menggunakan mesin-mesin yang semakin modern dan besar. Yang kelima itu adalah perubahan yang dikehendaki. Nah, perubahan yang dikehendaki itu adalah perubahan yang telah direncanakan dan telah dipikirkan secara matang oleh orang-orang atau pihak-pihak yang ingin merubah sesuatu. Contoh dari perubahan yang dikehendaki adalah perubahan dari diputuskannya desentralisasi menjadi sentralisasi. Terus yang keenam adalah perubahan yang tidak dikehendaki, dan kebanyakan perubahan yang tidak dikehendaki itu adalah perubahan yang merugikan atau mengacaukan masyarakat. Contohnya tuh kayak adanya banjir, kebakaran, pokoknya yang menyebabkan kerugian di masyarakat secara besar. Yang ketujuh yaitu perubahan progres. Perubahan progres ini adalah perubahan menuju hal-hal yang semakin maju dan semakin baik. Contohnya tuh kayak listrik di desa sudah semakin banyak menyebar. Terus kecanggihan teknologi yang semakin meningkat. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir adalah perubahan secara regres. Nah, regres ini perubahan yang mengalami kemunduran. Akibatnya adalah banyaknya kekacauan atau kerugian pada masyarakat. Contohnya tuh kayak pengeboman, terorisme yang menyebabkan banyak korban jiwa. Macam-macam teori perubahan sosial. Yang pertama itu adalah teori evolusi. Contoh dari teori evolusi adalah perubahan kondisi perkotaan dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa yang mengalami perubahan setiap waktunya. Nah, menurut Surjono Sukanto, teori evolusi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat dan manusia mengalami perubahan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu. Nah, perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks. Yang kedua adalah teori evolusi universal. Nah, menurut teori ini sebenarnya masyarakat atau manusia itu tidak memerlukan yang namanya tahapan-tahapan tertentu, karena kebudayaan manusia menurut teori ini telah menyebabkan atau mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai dengan garis evolusi tertentu. Yang ketiga itu ada teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa sebenarnya perubahan dalam
masyarakat itu terjadi dalam berbagai cara. Tapi cara-cara ini sebenarnya sama, yaitu untuk membentuk manusia ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua ada teori perkembangan linear. Menurut teori ini sebenarnya perubahan manusia itu dapat diarahkan menjadi satu tujuan tertentu. Contohnya tuh kayak dari masyarakat tradisional diarahkan menjadi masyarakat yang lebih modern. Yang ketiga itu adalah teori perubahan melingkar atau siklus. Nah, artinya itu kayak teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya perubahan sosial itu seperti roda yang melingkar. Artinya kayak perubahan sosial itu tidak bisa dihindari atau tidak dapat dikendalikan. Contohnya tuh kayak perubahan mode pakaian, terus perubahan gaya hidup juga. Yang keempat ada teori konflik. Teori konflik ini dikemukakan oleh Karl Marx. Menurutnya, konflik itu dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Contohnya tuh kayak kaum borjuis sama kaum proletar. Kaum borjuis adalah kaum-kaum yang kaya dan memiliki uang, intinya dia kaum atas, dan kaum proletar itu adalah kaum buruh serta dapat disebut juga sebagai kaum-kaum bawah. Yang kelima ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini lebih menekankan pada perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial. Contohnya tuh kayak pada tahun 1998 Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya secara paksa. Faktor-faktor perubahan sosial secara internal, yang pertama karena bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, yang kedua adanya konflik dalam masyarakat, yang ketiga penemuan-penemuan baru, dan yang keempat karena adanya revolusi di dalam masyarakat itu sendiri. Sementara secara eksternal, yang pertama itu karena pengaruh kebudayaan masyarakat lain, yang kedua itu adanya peperangan, dan yang ketiga itu adanya pengaruh atau faktor lingkungan alam.